Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pemirsa kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, alhamdulillah kita kembali berjumpa di siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kendala ataupun keterlambatan. Insya Allah kita pada siang hari ini bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim yang insya Allah akan membawakan materi mengenai menumbuhkan kesadaran berzakat dan bersedekah. Terutama di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi sebenarnya nggak hanya zakat fitrah, zakat mal juga adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka tanpa berpanjang lama, kami persilakan kepada guru kita, Kiai Jamaluddin F. Hashim, untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kami persilakan Kiai. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas, Pak Moderator? Terdengar Kiai, sangat jelas Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadhil ummah bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man jaa bil Qur'an Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang kami muliakan, segenap pimpinan dari Kementerian Keuangan, mohon izin sebentar. Yang kami muliakan Ibu Menteri Keuangan RI, Bapak Ibu Hajah Sri Mulyani, Sekjen Kementerian Keuangan Bapak Heru Pambudi, bil khusus keluarga besar DKM Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, dalam hal ini termasuk Bapak Ketua DKM Bapak Suminto, dan juga sahabat saya yang sama-sama berkhidmah di MUI Pusat, Bapak Ustadz Zakaria Khobir, dan juga Bapak Moderator yang saya muliakan, para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelumnya mohon maaf karena masalah teknis dari tadi mempersiapkan koneksi Zoom-nya belum nyambung ya, baru masuk. Alhamdulillah masih terhubung sekarang. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah membangun kesadaran bersedekah dan berzakat. Memang bulan Ramadan ini identik dengan bulan membayar zakat, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa membayar zakat seakan-akan hanya di bulan Ramadan, gitu ya. Seakan-akan hanya di bulan Ramadan. Padahal membayar zakat tidak harus di bulan Ramadan. Zakat itu adalah kewajiban yang oh maaf, ini laptop saya sudah masuk. Zakat itu adalah suatu kewajiban yang melekat pada harta seseorang, di mana patokannya adalah pertama dia mencapai nisab. Nisab adalah batasan minimal yang harus dipenuhi oleh harta untuk terkena wajib zakat. Nah, di sini kemudian
ada juga ketentuan bukan hanya nisab yaitu standar minimal untuk berzakat, tapi juga ada yang namanya haul. Haul itu artinya jangka waktu setahun sejak harta itu, dalam hal ini misalnya peternakan atau pertanian ataupun juga perniagaan, sejak tanggal pertama dimulainya usaha itu, maka disitulah setahun kemudian ya dikeluarkan zakatnya. Jadi ini sebuah kewajiban yang melekat. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, karena jatuh setahun dari masing-masing usaha itu sebetulnya berbeda-beda. Namun, gitu, dalam konteks pelaksanaan zakat ini, dia seperti sholat, dia baru wajib kalau sudah masuk waktu. Seperti zakat, dia baru wajib setelah tempo 1 tahun itu terjadi. Nah, dalam hal ini, kewajiban zakat ini kemudian mau dilaksanakan tepat waktu, ya. Jadi setelah dia wajib zakat, dia keluarkan segera. Tapi bisa juga dilaksanakan sebelum masa setahun itu. Nah, artinya sebelum masa wajibnya sudah boleh dikeluarkan. Misalnya di bulan Ramadan ini, misalnya kalau dia belum dapat data 1 tahun, dia bisa dikeluarkannya. Nah, disinilah kemudian banyak orang yang kemudian mengambil momen Ramadan untuk mengeluarkan zakat, meskipun haulnya atau 1 tahunnya itu adalah bukan di bulan Ramadan. Bisa jadi lebih cepat dari bulan kewajibannya, atau sedikit menunda dari bulan kewajibannya. Misalnya jatuhnya di Sya'ban, maka dikeluarkan di Ramadan. Nah, para hadirin sekalian, ini semua merupakan kewajiban agama. Kita tahu bahwa zakat ya itu adalah infak yang wajib. Infak yang wajib adalah zakat. Selain itu juga kita jenis infak itu ada beberapa macam. Infak itu bisa berupa zakat yang tadi wajib ya. Yang kedua, infak yang wajib adalah nafkah untuk keluarga. Nafkah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Dalam hal ini misalnya seorang kepala keluarga menafkahi anak dan istrinya, itu adalah infak yang wajib. Namun ada juga infak yang sunnah. Infak yang sunnah ini berikuti dengan sedekah, kemudian juga bentuknya tidak harus sedekah. Kalau sedekah itu biasanya dari atas ke bawah, dari yang kaya ke yang miskin. Ada juga bentuknya selevel atau yang ke atas, yaitu yang kita sebut dengan hibah, ya hibah. Atau juga bentuknya namanya hadiah. Hadiah biasanya dari bawah ke atas, dari yang di bawah ke yang lebih tinggi, itu hadiah. Nah, ada juga infak yang dikeluarkan tapi terkait dengan waktu, misalnya dengan wafatnya seseorang, apa yang disebut dengan wasiat. Jadi mengeluarkan harta itu banyak sekali bentuknya. Namun kita fokus kepada di sini sesuai dengan judul kita adalah sedekah dan zakat. Meskipun sedekah dan zakat adalah dua bobot yang berbeda, yang satu wajib, yang satu sunnah. Di mana bobot yang wajib lebih tinggi 70 derajat daripada yang sunnah. Dalam hal ini saya mengutip misalnya ayat Quran ya yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah oleh engkau hai Muhammad dari harta mereka satu sedekah yang mensucikan mereka, ya, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ini adalah merupakan tuntunan untuk bagaimana Rasulullah menarik zakat. Di sini disebutnya sodakoh. Karena zakat itu di Quran juga sering disebut sebagai sodakoh. Yang fungsinya adalah tutahhiruhum. Mensucikan mereka. Ya. Kemudian membersihkan harta mereka dan mensucikan mereka. Dan selalu di dalam Al-Quran, perintah zakat itu selalu beriringnya dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sehingga ini menjadi begitu kuat sampai kemudian ditempatkan di level sebagai rukun Islam. Ya, kita tahu rukun Islam yang 5, di mana di situ adalah salah satunya zakat. Nah, bahkan
zakat ini juga menjadi satu ukuran keislaman seseorang. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang dari kaum muslimin saat itu yang menolak untuk membayar zakat. Ya, mereka menolak membayar zakat karena mereka menganggap bahwa tidak wajib lagi mereka membayar zakat. Karena perintah mengambil zakat itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabat, khalifah beliau itu tidak berwenang untuk menarik zakat dari mereka. Nah, inilah kemudian ada pembangkangan. Pada saat itu terjadi debat yang cukup keras antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, di mana Sayyidina Umar ya, mengatakan Anda tidak mungkin memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kemudian fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat maksudnya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menegakkan zakat. Kalau mereka melakukan itu semua, maka mereka terjamin darahnya dan hartanya dari kecuali dengan hak Islam, ya, kecuali ada pelanggaran yang dilakukan. Dan hisab mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian ya Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab bahwa tidak hanya orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja yang terlindungi darahnya, tapi mereka memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi la uqatilanna man faraqa baina sholati waz zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh demi Allah aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Artinya sholatnya mau, zakatnya nggak mau. Artinya dia memisahkan agama ini dan karena itu patut diperangi. Dan disitulah Sayyidina Umar kemudian menyetujui pendapat itu dan akhirnya memang betul-betul diperangi sampai orang-orang ini kemudian mau membayar zakat. Kira-kira begitu. Nah, para hadirin sekalian, disinilah kemudian ya kewajiban zakat ini melekat pada diri setiap muslim. Dan ancamannya begitu besar. Di dalam sebuah ayat Quran dikatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya atau membayar zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, azab yang besar. Nah, ini sebuah ancaman. Karena itu seorang muslim seharusnya tidak berat untuk menunaikan zakat dan sedekah ini. Ya, apalagi zakat itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Dan zakat itu fungsinya adalah membersihkan hartanya. Ya, membersihkan harta yang dia miliki. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan zakat yang tidak dibayarkan akan menghabiskan harta yang ada. Artinya dia menjadi semacam kanker yang akan menghabisi harta yang di luar yang dizakati. Karena itu harus keluarkan. Seperti penyakit itu harus keluarkan. Zakat itu ibaratnya semacam penyucian, ya. Seperti dalam proses harta, dalam proses mesin ada sampah limbah-limbahnya. Nah, zakat itu limbah daripada harta kita. Harus dikeluarkan. Kalau tidak, dia akan menjadi penyakit yang akan menggerogoti harta kita yang lain. Ini satu pandangan satu tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan karena itu kita harus selalu punya komitmen. Ya, memang tidak mudah mengucapkan, melaksanakan apa yang saya ucapkan ini. Saya ambil gambaran misalnya semakin besar harta seseorang, maka nilai zakatnya semakin tinggi. Sebagaimana pajak juga saya kira demikian, makin tinggi juga. Dan biasanya ketika nilai zakatnya sudah semakin tinggi, maka akan ada muncul rasa kikir dalam dirinya. Karena itu, ya sebagai ilustrasi misalnya, orang yang hartanya 1 miliar, maka zakatnya adalah
25 juta. Bukan angka yang sedikit. 25 juta itu kalau di zaman sekarang sudah jadi satu motor misalnya. Ya, motor yang bagus. Kalau uangnya 10 miliar, maka zakatnya 250 juta. Sudah hampir seharga satu buah mobil. Kalau uangnya 100 miliar, maka zakatnya sudah 2,5 miliar seharga satu rumah. Bagi orang-orang yang tipis imannya, dia berpikir, buat apa saya mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bayar zakat? Dia mungkin belanjakan untuk keperluan-keperluan yang lain, atau kebutuhan-kebutuhan, atau keinginan yang lain. Disinilah keimanan seseorang diuji, karena itu seorang mukmin itu selalu yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jangan sholatnya saja kamu kerjakan sebagai wujud ketundukan kepada Allah, tapi komitmen sosialnya dalam hari ini kewajiban membayar zakat, itu kok nggak ditunaikan, itu kok nggak dilaksanakan. Padahal zakat punya dimensi sosial, yaitu adanya kepedulian dan kepekaan kepada sesama. Nah, di bulan Ramadan ini, momentum kepedulian dan kepekaan pada sesama itu semakin besar lagi, karena disinilah tempat kita banyak menggapai ya rahmat dan ampunan Allah, salah satunya dengan banyak beramal dan dengan bersedekah. Nah, para hadirin sekalian, karena itu Rasulullah ya selalu mewanti-wanti kepada kita, jangan pernah khawatir kalau harta itu dikeluarkan zakatnya, harta itu akan numbuh. Karena zakat itu secara kata asal katanya, selain daripada kata-kata aslinya adalah bersih, zakat itu juga aslinya dari kata-kata zaka yazku, yaitu tumbuh. Sehingga harta yang dizakati, dia akan menjadi harta yang sehat, harta yang tumbuh, harta yang berkembang. Tapi harta yang tidak dizakati, maka dia akan menjadi harta yang lama-lama akan binasa dan menyengsarakannya. Apalagi di akhirat diancam tadi dengan ayat azabun alim, azab yang pedih. Ya, di lanjutan ayat itu terjemahannya adalah akan dijadikan harta emas dan perak itu sebagai disetrika ya di badannya dan sebagainya nanti di hari kiamat, seperti itu gambarannya seperti dalam Al-Qur'an. Nah, inilah barangkali hal-hal yang membuat kita motivasi untuk berzakat dan berinfak. Kenapa seorang muslim itu kalau dia kuat imannya, dia akan ringan untuk berinfak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pertama, dia menyadari bahwa sebagai hamba Allah, dia adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Semua yang dimilikinya pada hakikatnya bukan punya dia, meskipun secara hukum dunia adalah punya kita. Rumah kita seakan-akan punya kita, padahal itu bukan punya kita. Semua yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan harus disyukuri, dipergunakan sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, orang yang punya kesadaran iman semacam itu, dia tidak akan berat untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Kenapa? Karena dia sadar hartanya bukan dari dia, tapi hartanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, jangankan 2,5%, lebih dari itu saya sanggup, karena ini adalah wujud daripada komitmen keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia meyakini seorang mukmin itu bahwa harta itu asalnya dari Allah, dan karena itu Allah akan menjamin kalau perintahnya dilaksanakan, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itulah tadi yang saya katakan, dari kata-kata zakat ada yazku, sehingga di situ artinya adalah tumbuh. Tumbuh, hartanya makin berkembang. Allah menjamin itu. Ya. Kalau harta yang tidak dizakati akan habis. Itu juga ancaman dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, seorang mukmin akan menyadari bahwa dia perlu menunjukkan satu sisi rahmat bagi semesta, yaitu wujud rahmatnya adalah berbagi dari harta yang dimiliki, dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada sesamanya. Dalam hal ini dia wujudkan dalam zakat dan sedekah tadi. Maka para hadirin sekalian, kita harus terus menggalakkan kesadaran untuk selalu berzakat, bersedekah, karena ini merupakan bagian daripada panggilan agama, dan juga sekaligus ya kata orang-orang itu kalau kita giving, memberi, akan timbul rasa bahagia di dalam diri kita. Akan timbul rasa kesekada sehat mental dan rohani bagi orang-orang yang senang memberi. Karena ternyata hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri,
Kemarin sebuah ucapan bijak mengatakan bahwa seorang konglomerat di Amerika mengatakan apa? Kalau kamu melayani untuk dirimu sendiri, kamu akan selesai dengan dirimu. Tapi kalau kamu melayani untuk orang lain, artinya memberi, berbuat untuk orang lain, kamu akan merasakan hidup yang sebenarnya. Dan inilah para hadirin sekalian, kenapa Islam selalu menekankan untuk zakat dan sedekah tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Masih banyak yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan untuk tanya jawab, kami persilahkan. Demikian. Baik, terima kasih Kiai atas paparan pada siang hari ini yang menjadi motivasi dan momentum kita untuk terus istiqomah untuk berzakat dan bersedekah. Terlebih lagi kita di Kementerian Keuangan memang sedang menjadi tugas untuk melayani masyarakat, untuk melayani seluruh insan di Indonesia ini. Maka sudah dengan pesan Kiai bahwa Islam mengajarkan untuk melayani itu sangat sesuai dan relevan untuk rekan-rekan teman-teman pemirsa kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan pada siang hari ini. Sebagai penutup, kami mohon perkenan Kiai untuk menutup dengan doa. Semoga kajian ini menjadi berkah, penuh manfaat, dan menjadi motivasi kita untuk terus beribadah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa ballighna maqasidana wa khtim bis salihati a'malana wa haqq biz ziyadati a'malana wa hassil bil khairi muradana. Allahumma sahhi ajsadana washfina washfi mardana wa mardal muslimin wa afina wa tawil a'marana fi ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah puasa kami, sholat kami, ibadah zikir kami, baca Quran kami, sedekah kami, zakat kami, terimalah ya Allah, dan berikanlah balasan yang sebesar-besarnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, hapuskanlah semua catatan-catatan amal buruk yang ada pada kami, ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang semakin baik. Bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang beriman, hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang selalu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah, limpahkanlah selalu rahmat dan barokah-Mu dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang indah dan bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam diri kami, dalam keluarga, anak, istri, dan suami kami, orang-orang tua kami, orang-orang terkasih kami. Berikanlah keberkahan dalam lingkungan rumah tangga kami, keluarga kami, harta kami, pekerjaan kami, jabatan kami, perniagaan kami, dan segala yang terkait dengan kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan selalu dalam setiap detik, setiap ruas dari kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Limpahkanlah barokah dan rahmat-Mu kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya jajaran Kementerian Keuangan, wabil khusus Ibu Menteri, Bapak Sekjen, dan pimpinan-pimpinan semuanya. Berikanlah selalu bimbingan dan tuntunan-Mu, ya Allah, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu yang benar, ya Allah, dan agar pekerjaan yang kami lakukan selalu memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami untuk selalu semakin baik dari waktu ke waktu. Jadikanlah usia kami adalah perbaikan terus, sehingga di akhir usia kami adalah manusia yang terbaik dan wujud yang terbaik dari diri kami, ya Allah. Matikanlah kami nanti dalam husnul khatimah, dalam iman dan Islam, dalam keyakinan kepadamu, dan masukkanlah kami semua bersama-sama, bersama kawan-kawan yang ada di sini semuanya, berkumpul bukan hanya di dunia, tapi bersama-sama di surga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada besok Kamis bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syaiful Habib dengan tema tujuan hidup seorang Muslim. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Sama-sama semuanya. Izin pamit. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.